nggak masalah, ya teman-teman ya. Jadi ini saya mau bahas sesuatu. Sambil Omar saya mau tanya gitu. Kamu suka nggak dengerin kamu nyanyi sendiri? Kalau kamu dengerin rekamanmu, kamu suka nggak dengerin suaramu? Suka? Kamu beruntung sekali ya. Saya, Omar Sel nyanyi dari kecil, suka dengerin Omar Sel, suaranya Omar Sel itu belum lama, baru beberapa tahun terakhir. Ya, kenapa? Karena seleranya Omar Sel itu bukan suara kayak suaranya Omar Sel. Nah itu masalah selera, tapi no problem, karena kita kalau nyanyi, orang senang nyanyi itu daripada dengerin suara sendiri, lebih senang pakai suaranya untuk mengekspresi. Ya, dan Putri bisa ekspresikan itu bagus ya. Tadi Mas kan tadi dengerin nggak kalau Mas bilang segala macam? Kamu udah di sini belum? Udah soal penjiwaan ya, oke. Jadi yang penting penjiwaan itu lebih sulit dilatih dibandingkan teknik ya. Jadi kalau ada anak-anak usia 11 tahun sudah bisa nyanyi dengan penjiwaan, nah itulah yang disebut bakat. Ya, karena tidak semua orang bisa nyanyi dengan penjiwaan. Ya, kamu sudah punya, itu bagus ya. Nah, tinggal sekarang Marcel mau tanya, kamu biasa suka kesulitan tadi kayak si Rafi sama ya, nada rendah suka nggak keluar, nggak bisa rata, betul ya? Ya, kalau harusnya kita mau nyanyi itu rata volumenya bisa ya gitu. Nada tinggi juga beda ini, nada tinggi harus yang sering terjadi nada tengah seperti bicara biasa no problem, begitu masuk nada rendah hilang suaranya, betul ya, bisa kalaupun bunyi nggak bisa tegur, betul gitu ya. Nah salah kedua itu adalah Omar saya nggak tahu kamu punya masalah, tetapi ini putus-putus. Pada saat suaranya nadanya makin tinggi, ada dua. Satu tidak bisa tetap seperti ini, jadi berubah jadi head voice atau falset. Kamu punya masalah itu nggak? Kadang-kadang lagu tertentu ya. Atau ada masalah kedua, kebalikannya falset adalah makin tinggi, nyanyinya makin kenceng, volumenya makin kayak orang ngotot gitu ya. Kamu punya masalah itu nggak? Kadang-kadang juga. Oke ya. Nah jadi kalau kita tekniknya betul, kita udah cukup latihan, kita mau nyanyi dari nada rendah itu volumenya nggak harus tambah keras, mau tambah keras bisa, mau lembut bisa ya. Jadi volume dengan nada itu gak ada hubungannya harusnya ya, artinya bukan berarti nada rendah mesti volume kecil, nada tinggi harus volume kencang keras, tidak, harusnya nada rendah bisa keras ya bisa. Sebaliknya nada tinggi banyakkan keras antara falset atau teriak ya. Tapi nada tinggi pun harusnya bisa lembut, bisa keras, bahkan nada sangat tinggi itu mau lembut bisa, mau keras bisa harusnya. Itu dan cukup rapi ya. Jadi nah masalahmu yang ketiga adalah apa? Pitch ya, nadanya suka menembaknya geser-geser dikit, nggak tepat, betul nggak? Ya, jadi bukan fals. Kalau fals itu kamu nembak nadanya aja udah salah. Kamu nembak nadanya benar, cuma agak geser dikit gitu, nggak tepat banget, betul ya? Masalah itu kan yang sering terjadi ya. Tiga itu benar. Nah, oke ya. Nah, sama seperti tadi, itu masalah klasik, masalah semua orang yang belum pernah belajar dengan guru yang betul, guru yang bagus mengajarkan hal yang betul dan cukup latihan. Ya, jadi bukan salahmu. Jadi ya, masalahmu itu bukan salahmu. Ya, masalah itu muncul karena belum
belum cukup belajar hal yang betul. Kalau mungkin belum pernah les atau pernah les tapi tidak cukup beruntung dapat guru yang bagus, gitu ya. Karena saya yakin kalau kamu semua orang siapapun tidak peduli dia berbakat atau tidak. Nah ini ya, dalam bermusik, dalam bernyanyi atau dalam hal apapun, bakat itu bukan hal yang penting. Oke? Ya, bakat itu saya tekankan bukan hal yang penting. Bukan faktor yang menentukan dia bisa hebat di bidang itu atau tidak. Ya, kalau dalam hal nyanyi berarti untuk jadi penyanyi yang hebat itu bukan karena bakat. Oke? Penyanyi hebat adalah mereka yang belajar terus-menerus sampai dia menemukan yang betul. Ya kan? Menemukan yang betul, kenal betul cara nyanyi yang betul itu bagaimana secara teknis dan secara musikal, gitu ya. Dan kemudian berlatih terus-menerus. Ya, kamu tahu ini kan, tahu Ed Sheeran, tahu ya, penyanyi Ed Sheeran, tahu kan? Terkenal sekali ya, saya nggak tahu Ed Sheeran. Kamu cari nanti di YouTube, ya cari judulnya My Talent is Hard Work. My talent is hard work, artinya talenta saya, bakat saya adalah keras, bukan kemampuan tulis lagu atau nyanyi atau main gitar. Kenapa? Karena dia punya rekamannya. Jadi kamu cari di situ ya. Semua silahkan cari Ed Sheeran, My Talent is Hard Work. Dengerin, dia akan menunjukkan rekamannya dia dulu waktu belum bagus, dan itu hancur banget jadinya. Ya, jadi Ed Sheeran yang sekarang bagus dulu jelek banget nyanyinya awalnya. Tapi dia belajar terus, latihan terus sampai jadi bagus. Ya, jadi untuk Putri, sarannya Om Marcel adalah jangan berhenti belajar. Ya, kalau mungkin sekarang sudah tidak les, kalau tadi bilang dulu pernah les, sekarang udah nggak les ya. Nah, kalau memang Putri benar-benar senang nyanyi, apalagi nggak tahu, Putri pengen jadi penyanyi, pengen, wah, apalagi pengen jadi penyanyi, ya, segera cari kesempatan untuk belajar, cari guru yang bagus. Kalau sudah ketemu guru yang bagus, sarannya Om Marcel adalah manfaatkan dengan banyak berlatih, ya, karena tadi Om Marcel sudah sebutkan teknik vokal, masalah tadi ya, semua masalah yang kamu punya, ada rendah, ada tinggi, pitch, itu hanya bisa sembuh dengan kamu belajar, ya, belajar yang betul, cari guru yang betul yang bisa bantu kamu untuk paham. Kalau sudah paham, kamu harus latih sendiri di rumah setiap, ya, kalau setiap hari itu adalah minimal. Ya, jadi kalau saya ditanya, kalau mau jadi penyanyi bagus harus latihan berapa kali seminggu? Ya saya bilang minimal setiap hari. Ya, saya mau cerita, saya dulu ngajar tempatnya Mbak Berta. Tahu Agnes Monica ya? Agnesmo? Nggak tahu Agnes Monica? Ya pasti tahu, oke. Saya mau cerita, Agnes Monica itu sekarang udah bahkan karirnya internasional, ya, sudah nyanyi di Amerika, di mana-mana terkenal sekali. Agnesmo itu waktu dulu mempersiapkan pertama, dia les dengan Mbak Berta. Karena Marcel dulu juga ngajar di sana. Les dengan Mbak Berta itu seminggu cuma sekali. Ya, waktu lesnya hanya seminggu sekali. Jam 10 hari Selasa, jam 10 siang sampai 10 malam. ya, itu menunjukkan betapa dia etos kerjanya dan punya duit untuk bayar Mbak Berta. Ya, karena Mbak Berta waktu itu aja sejamnya 2 juta ini sejam. Ya, harga kalau lebih itu seperti nggak tahu sekarang mungkin, ya. Tapi Om Marcel nggak bilang kamu harus les seminggu sekali 12 jam, enggak. Les seminggu sekali 1 jam aja cukup. Tetapi apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah kamu pahami waktu les, kamu harus praktekkan, latih minimal setiap hari. Supaya apa? Nomor 1, supaya tidak lupa. Ya, kenapa? Karena ingat, kita membentuk kebiasaan teknik vokal untuk membetulkan
nada rendah kemudian bunyi, nada juga mau keras mau lembut bisa, ya kemudian pitchmu bisa rapi, itu butuh latihan. Ya. Kalau kamu tidak latihan rutin setiap hari, habitnya, ya kebiasaan teknik yang betul itu tidak bisa cepat. Ya kita merekam soalnya di badan kita ini, ya dan di pikiran kita, otak kita, cara menyanyi yang betul itu harus bagaimana? Itu direkam, karena itu pasti berbeda dengan yang kamu lakukan sekarang, betul kan? Kamu pernah nggak diajarin mengenal tadi? Pertanyaan sama kamu tahu nggak ada rendah ini? Gimana? Tuh, oke, bukan ya betul di awal lagu itu tadi ya. Ya, artinya di nada apa? Nada itu kan ada nada A, B, C, D, E, F, G. Ya, ada oktav 3, oktav 4, 5, oktav 6 dan seterusnya. Tahu nggak? Belum ya. Nah, berarti salahnya bukan di kamu, salahnya adalah kamu belum ketemu guru yang betul-betul bisa ngajarin kamu yang benar. Nanti kalau sudah dapat guru yang bagus, kamu mesti latih tiap hari. Ya. Nyanyi, ya. Tadi kan sempat MC ya, Bu Dokter Silvi itu bilang, saya mau nyanyi lagu ini gitu ya. Saya bilang, tunggu dulu, kamu nadanya itu belum nyampe. Ya. Jadi kalau kita sudah kenal sama suara kita bisa menentukan lagu ini saya sudah bisa nyanyi atau belum. Dan kalau sudah bisa nyanyi, nada dasarnya harus di mana? Apakah sama aslinya, atau diturunkan setengah, atau dinaikkan 1,5 misalnya. Itu kita bisa tahu tanpa harus coba-coba dan gagal. Kenapa? Karena kita tahu betul sama instrumen kita. Ya, pertama itu. Kedua, sebetulnya nyanyi itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Artinya, kalau kita ketemu guru vokal yang bagus, kita akan dengan cepat paham bagaimana harusnya menyanyi dengan teknik yang betul. Ya, dan sebetulnya tidak sulit kalau kita ketemu guru vokal yang bagus. Tapi kalau kita tidak ketemu guru vokal yang bagus, apalagi belajar melewat internet, itu memang sulitnya luar biasa. Ya, sulit sekali. Kenapa Om Marcel bisa bilang itu? Karena Om Marcel sudah ngalamin. Ya, Om Marcel sudah ngalamin les dengan yang tadi ya, yang Om Marcel cerita, hasilnya suara rusak. Sudah pernah belajar sendiri, cuma nyari bahan di YouTube, dia kan banyak tuh di YouTube, di internet, cari bahan juga sendiri. Oke lah, itu bisa membantu daripada tidak belajar sama sekali ya, tetapi itu sulitnya luar biasa. Nah, yang terbaik adalah kalau kita memang bisa tetap buka atau tidak harus tetap buka. Ya, sekarang masa pandemi ini kita bisa les online. Jadi les vokal tidak harus tetap buka. Online pun no problem, ya tidak masalah. Ya, yang penting belajar. Ada yang membantu. Oke, begitu ya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Baik, jelas ya.